Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan dari tafsir Suratil A'la, surat yang di dalamnya berisi 19 ayat. Dan malam hari ini insyaallah ta'ala adalah pembahasan terakhir kita di surat yang agung ini. Ayat-ayat yang terakhir yang akan kita bahas mulai dari ayat yang ke-18 sampai 19. Setelah kita sebelumnya menyelesaikan ayat yang ke-17, firman Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara dunia dan akhirat, di mana kehidupan akhirat terkhusus di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Apa yang ada di dunia sangat rendah, kenikmatannya terbatas sedikit, sementara kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak terbatas. Seseorang ketika berada di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan terus mendapatkan kebahagiaan dan tidak pernah merasakan kesedihan walaupun sedikit. Dan itu berbeda dengan di dunia. Di akhirat seseorang akan terus merasakan kesehatan dan tidak pernah merasakan sakit walaupun sakit yang ringan. Inilah sekian perbedaan yang sangat jauh antara dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat jauh lebih baik dan negeri akhirat lebih kekal. Dunia tidak akan selamanya. Dunia akan hancur, dunia akan hilang, akan lenyap seiring dengan terus berlalunya hari. Akan ada akhir zaman, akan ada yang menyudahi segala kenikmatan yang ada di dunia ini dengan tegaknya yaumul qiyamah, dengan tegaknya yang namanya hari kiamat. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayat ini, maka Allah tutup suratul A'la di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar berada di dalam kitab-kitab terdahulu,
yaitu kitabnya Nabi Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa. Inilah dua ayat yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna dalam bahasa Arab dia merupakan harfut taukid. Sungguh, betul-betul perkara ini lafi, Allah kuatkan lagi, Allah tegaskan lagi dengan huruf lam. Lam di sini juga kata para ulama adalah lamut taukid. Sehingga ayat ini dikuatkan dengan dua penegas. Sungguh, betul-betul perkara ini ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Kitabnya siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Kitabnya Nabi Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa maksud dari sesungguhnya perkara ini ada di dalam kitab terdahulu? Perkara apa? Tidak disebut di dalam ayat ini, hanya disebutkan dengan isim isyarah. Hadza dalam bahasa Arab isim isyarah. Dia mengisyaratkan kepada sesuatu sebelumnya. Sesungguhnya perkara ini, perkara apa? Disinilah para ulama ahli tafsir berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya sesungguhnya perkara ini maksudnya kisah di dalam surat ini. Itu disebutkan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya perkara ini maksudnya kisah yang ada di dalam surat ini, disebutkan oleh Imam Abul Aliyah. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dikuatkan dan dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan dianggap baik oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan inna hadza, sesungguhnya perkara ini yang berada dalam kitab terdahulu, itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat qad aflaha man tazakka. Mulai dari situ, mulai dari ayat yang ke-14 di surat Al-A'la ini. Jadi inna hadza, sesungguhnya perkara ini, mulai dari ayat 14 sampai 17, yaitu qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, kemudian dia menyebut nama Tuhannya lalu dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia mereka. Wal akhiratu khairu wa abqa, sementara kehidupan akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Nah, perkara ini, itu yang disebutkan sebelumnya, benar-benar berada di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan ada hadis yang menunjukkan akan hal tersebut, sekalipun hadisnya dibicarakan oleh para ulama. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa perkara ini itu kembalinya kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-17 saja. Jadi sesungguhnya perkara ini, yaitu akhirat yang katanya jauh lebih baik dan jauh lebih kekal, itu ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, ini penafsiran ketiga sudah. Dan sebagian ulama menafsirkan bahwasanya sesungguhnya perkara ini, dan ini yang lebih melingkup, disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Qatadah, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnul Arabi di dalam tafsirnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan inna hadza, sesungguhnya perkara ini, maksudnya ma tadammanathu hadhihi surah, yaitu kandungan dari surat ini. Dari surat apa?
dari surat Al-A'la. Sesungguhnya kandungan surat Al-A'la ini ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Ini jamaah sekalian, menunjukkan apa? Kemuliaan dan keagungan surat ini. Ternyata isinya, kandungannya sudah dibahas, sudah dibaca, sudah diamalkan oleh orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Yaitu umat sebelum datangnya umat Islam, umat para nabi dan para rasul sebelum nabi kita. Jadi kandungan surat Al-A'la ini ternyata sudah dipelajari, sudah dibaca, sudah diamalkan, dan sudah diterapkan oleh umat sebelum kita. Ini makna dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 ini. Kalau begitu, kita harus simpulkan lagi apa kandungan yang menjadi inti pembahasan surat Al-A'la mulai dari awal. Nah, kalau kita lihat Pak, kandungan surat Al-A'la pertama menjelaskan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena dimulai dengan itu kan, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu, zat yang maha tinggi. Maka ketinggian Allah Subhanahu wa taala pun sudah diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maha tinggi zatnya, Allah maha tinggi kekuasaannya, Allah maha tinggi sifat-sifatnya, Allah maha tinggi nama-namanya. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah. Ini jamaah sekalian, sudah menjadi apa yang dibicarakan oleh umat terdahulu. Kemudian apa lagi? Surat Al-A'la di antara kandungannya juga menjelaskan tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah, yang mana semua makhluk ini Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Langit dan bumi, kemudian bulan dan matahari, bintang-bintang yang ada di atas langit, planet-planet yang ada di dalamnya, semua tatanan dan tata surya yang ada, bahkan semua alam, penciptanya hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat ini kan, khalqul makhluqat. Allah itu pencipta seluruh makhluk. Dan ini tentu tidak diragukan. Itu pun ditanamkan oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad kepada umatnya. Siapa pencipta ini? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini akidah, ini keyakinan tidak diingkari oleh manusia. Semuanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Makanya kan orang-orang musyrikin juga seperti itu kan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Kalau kau tanya kepada orang-orang musyrikin, siapa pencipta langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah pencipta langit dan bumi. Tapi Allah katakan apa? Kenapa mereka tak bertakwa? Kenapa mereka tidak menjadi orang baik? Karena mereka tetapkan Allah pencipta, tapi mereka masih musyrik. Mereka sembah Allah, tapi mereka sembah juga selain Allah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka ini sebagai penjelasan tentang rububiyatullah, untuk menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang harusnya disembah. Kalau kita yakin dan percaya Allah itu pencipta, Allah itu penguasa, Allah itu pengatur alam semesta, maka harusnya satu-satunya yang kau sembah adalah Allah. Kan keharusannya begitu. Tapi mengapa wahai orang musyrikin kau juga menyembah selain Allah? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menciptakan makhluk itu, tapi Allah sempurnakan penciptaannya sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk betul-betul sempurna, apalagi manusia.
Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sendiri di dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Itu manusia. Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Nah, inilah penyempurnaan Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaan makhluknya. Setelah Allah cipta, kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Apakah makhluk dibiarkan begitu saja? Oh, ternyata tidak. Allah berikan petunjuk kepada mereka, baik petunjuk di dunia maupun petunjuk dalam agamanya. Allah berikan petunjuk kan manusia ini, sehingga apa? Mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Allah berikan kepada mereka akal fikiran, sehingga dengan itu mereka bisa mempertahankan hidup dengan segala fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan di muka bumi ini. Siapa yang mengajari mereka untuk itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah hidayah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia untuk bisa hidup dan bagaimana caranya untuk bisa hidup. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah berikan hidayah kepada manusia. Ini sudah kita bahas di dalam surat Al-A'la di awal-awalnya. Kemudian apalagi kandungan dari surat Al-A'la? Di dalamnya terdapat kabar gembira akan kedatangan makhluk yang paling utama yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu kedatangan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat ini terdapat kabar gembira hal tersebut. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nikmat teragung yang Allah berikan kepada umat ini. Bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi yang termulia dari seluruh Nabi dan Rasul yang ada. Sehingga apa yang Allah jadikan pada umat ini, maka umat ini menjadi istimewa karena nabinya. Siapa dulu nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang termulia, asyraful anbiya'i wal mursalin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, bal sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah pimpinan anak cucu Adam nanti pada hari kiamat. Semua orang, semua manusia, semua makhluk berada di bawah kaki Rasulullah SAW. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan di dalam surat ini. Dan ternyata ini pun sudah diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Para nabi dan para rasul itu sudah mengabarkan kepada umatnya akan datang nabi yang terakhir, akan lahir nabi yang terakhir. Sudah diingatkan sama mereka. Bukan tidak diingatkan. Sampai pada terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam pun mengabarkan kedatangan Nabi yang terakhir. Ini jamaah sekalian. Sehingga memang betul apa yang terkandung di dalam surat ini betul-betul diajarkan oleh para Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Sampai terutusnya Rasulullah pun dikabarkan oleh mereka. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kan Yahudi tahu betul, orang-orang Nasara tahu betul, ada di dalam kitab-kitab mereka bahwa akan terutus Nabi terakhir yang merupakan Nabi akhir zaman. Itulah yang mereka nanti-nantikan, itulah yang mereka tunggu-tunggu. Subhanallah. Tetapi terjadilah apa yang terjadi. Beriman orang yang mau beriman dengan beliau, kufur orang yang mau kafir kepada beliau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di dalam surat Al-A'la terkandung juga di dalamnya al-hath ala tadhkir wal mau'idhah. Di dalamnya terdapat peringatan, kemudian nasihat serta penjelasan orang yang mau menerima peringatan dan nasihat dengan kebahagiaan dan keberuntungan, sementara orang yang menolak peringatan dan nasihat itu, maka dialah orang yang merugi dan orang yang sengsara. Itu pun sudah diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau.
Jadi para nabi dan para rasul sudah memberi peringatan, para nabi dan para rasul sudah memberi nasihat. Tapi memang sunnatullah, Allah jadikan ada saja perlawanan para nabi dan para rasul itu, ada saja syaitan-syaitan yang menghalangi jalan mereka, baik dari kalangan jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kata Allah, kami jadikan pada setiap nabi dan rasul ada syaitan-syaitan yang menghalangi dakwahnya, yang menghalangi seruannya, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu apa? Nabi dan para rasul juga mengajarkan tentang tazkiyatun nufus. Sebagaimana itu pun termuat di dalam hadits, di dalam ayat ini kan. Qad aflaha man tazakka, itu sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ternyata tazkiyatun nufus juga diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelum beliau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka para nabi dan para rasul mengajarkan umatnya untuk mensucikan dirinya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengajarkan untuk mengotori dirinya. Mensucikan apa? Mensucikan jiwanya dan mensucikan zahirnya, mensucikan jasadnya dan mensucikan rohaninya. Itu kan ajaran Nabi kita kan. Makanya kita diajarkan berwudu kan. Kita diajarkan berwudu, kita diajarkan bersih-bersih. Ada mandi wajib. Nah, ini Islam mengajarkan hal tersebut untuk kesucian badan kita. Dan yang lebih penting daripada itu, kesucian rohani kita. Nah, inilah yang dibahas oleh para ulama dari tazkiyatun nufus, kesucian jiwa. Para nabi dan para rasul pun mengajarkan hal yang demikian, terutama mensucikan diri dari penyakit yang paling berbahaya, yang bisa mengotori jiwa, yang membuat jiwa ini bisa rusak, hati menjadi hitam sehingga bisa sulit untuk dibersihkan. Semisal kotoran kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kotoran yang bisa mengotori hati. Bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengotori hati yang bisa menyebabkan tidak bisa lagi hatinya menjadi bersih. Kapan itu? Kalau dia meninggal dan belum bertaubat dari kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ketika orang musyrik ya, kemudian meninggal di atas kesyirikannya dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka, 100 tahun di dalam neraka belum bisa bersih dosanya. Bahkan 1000 tahun di dalam neraka belum bisa bersih dosanya. Berapa tahun, Pak, orang-orang kafir yang tak beriman itu masuk neraka? Berapa tahun? Allah sebutkan dalam Quran kan? Sudah pernah kita bacakan ayatnya. Apa ayatnya? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam. Seberapa lama? Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, merekalah sejelek-jelek makhluk yang ada di dunia ini. Kenapa Pak? Tidak bisa dibersihkan. Kalau dosa selain kesyirikan masih bisa dibersihkan dengan api neraka. Orang akan keluar dari api neraka sebanyak apapun dosanya selama bukan kesyirikan kepada Allah. Bahayanya kesyirikan itu. Memang Allah sudah firmankan kan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Makanya perang terbesar para nabi dan para rasul terdahulu, dan ini yang menjadi inti kenapa mereka sampai dimusuhi, kenapa mereka sampai diusir, kenapa mereka sampai mau dibunuh oleh kaumnya. Apa itu? Karena mereka menyerukan, sembahlah Allah saja dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya qaumi ibudullah,
ma lakum min ilahin ghairuh. Itulah suruhan para nabi dan para rasul. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, seruannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, supaya orang mengucapkan kalimat itu. Tapi apa kata orang musyrikin, Pak? Apa kata orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia ini mau menjadikan sesembahan itu sebagai sesembahan satu saja? Inna hadalah syai'un ujab. Ini hal yang paling aneh yang dibawa sama Muhammad ini, kata orang-orang musyrikin. Tidak bisa terima mereka. Tidak mau mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu kemusyrikan. Menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal, yang menjadi sesembahan-sesembahan mereka. Ini suruhan para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Kami utus pada setiap umat seorang rasul. Seruannya, dakwahnya cuma satu. An i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhi semua sesembahan selain Allah, taghut. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya jangan heran ketika kita melihat dalam Quran, agama Nabi Ibrahim agama Islam, agama Nabi Yusuf agama Islam. Loh, bukankah Islam belum datang, belum ada ketika itu? Kenapa disebutkan mereka muslim? Bahkan mereka berdoa, tawaffani muslimah, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan sebagai orang muslim. Itu doanya Nabi Musa alaihi salam, mau menjadi orang Islam. Loh, kenapa bisa? Sementara agama yang dibawa Nabi Musa alaihi salam bukan agama Islam. Kata para ulama, Islam dalam makna tauhid sebagai seruan satu-satunya, dan ini merupakan kesepakatan para nabi dan para rasul. Makanya agama mereka satu pada hakikatnya, yaitu menyuruh kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menyekutukan Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda di dalam hadits yang sahih, beliau menegaskan, al-anbiya ikhwatun li'allat. Para nabi itu sebenarnya adalah saudara sebapak. Ummahatuhum syatta, ibu mereka berbeda-beda, tapi bapaknya satu. Maksudnya apa? Ini perumpamaan dari Nabi SAW. Bapaknya satu karena inti dakwah mereka satu, yaitu tauhid dan larangan berbuat kesyirikan. Yang beda apanya? Yang beda syariatnya. Itu yang beda. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW beda dengan syariatnya Nabi Isa, beda dengan syariatnya Nabi Musa. Syariatnya yang beda, tapi tauhidnya, inti ajarannya, inti agamanya, pondasinya sama, yaitu menyerukan ani'budullah wajtanibut taghut. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ajaran-ajaran ini ternyata ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna hadza lafis suhufil ula." Mulai dari tazkiyatun nufus tadi, kemudian berzikir, menyebut asma Allah, salat juga diajarkan oleh umat terdahulu, walaupun beda salatnya kita dengan solatnya umat terdahulu, tapi dinamakan solat juga. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena solat itu secara bahasa artinya doa, munajat. Seorang meminta kepada Allah itu artinya solat. Makanya dalam Quran dikatakan kan, wasolli alaihim inna solataka sakanul lahum. Dan doakan mereka, disebutkan dalam lafaz wasolli alaihim, solatlah atas mereka. Maksudnya apa? Secara bahasa, doakan mereka. Inna solataka, sesungguhnya solatmu kepada mereka, bukan artinya Nabi mensolati mereka, bukan. Tapi maknanya secara bahasa, sesungguhnya doamu kepada mereka wahai Muhammad sakanul lahum, bisa memberi ketenangan untuk mereka. Nah, solat secara bahasa maknanya doa.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka para nabi dan para rasul juga mengajarkan solat. Demikian pula terkait dengan peringatan para nabi dan para rasul terhadap dunia yang terkadang membuat manusia menjadi lalai, yang membuat mereka lebih mengutamakan negeri dunia mereka ketimbang negeri akhirat mereka, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu sudah diajarkan oleh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadza la fis suhufil ula. Kemudian di ayat yang terakhir apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu yang ada di dalam kitabnya Ibrahim dan juga ada di dalam kitabnya Musa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dua nabi ini. Nabi siapa? Ibrahim dan Nabi Musa. Pertanyaannya, mengapa Allah sebutkan dua nabi ini? Padahal nabi dan rasul banyak kan? Nabi dan rasul banyak. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini Ibrahim dan Musa. Bukan artinya bahwa syariat ini yang disebutkan dalam surat Al-A'la ini hanya dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, nabi yang lain tidak, bukan. Tapi kenapa disebut dua nabi ini? Spesialnya dua nabi, Pak, Musa dan Ibrahim, dikarenakan mereka ulul azmi, nabi yang merupakan ulul azmi. 5 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala ulul azmi. Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut Nabi Musa dan Nabi Ibrahim karena mereka memang dua nabi yang merupakan ulul azmi. Di antara nabi yang terbaik, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kemudian apa lagi? Nabi Musa dikatakan sebagai Kalimur Rahman, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Ini kemuliaan Nabi Musa alaihi salam. Seorang nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah, maka gelarnya Kalimur Rahman. Ibrahim apa? Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ar-Rahman. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yani para nabi dan rasul itu kan punya banyak keutamaan kan, tetapi keutamaan mereka tidak satu level, Pak. Tidak diragukan nabi dan rasul itu orang-orang yang mulia, tapi kemuliaan mereka bertingkat-tingkat. Tentu nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia kan. Yang paling mulia nabi kita Muhammad SAW. Di antara nabi dan rasul Allah yang mulia yang disebut di dalam ayat ini, Musa dan Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Musa karena umat Nabi Musa umat yang terbanyak setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang terbanyak, Pak, setelah umatnya kita, umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Itu disebutkan dalam hadis Isra. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, lalu diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak. Nabi lihat sallallahu alaihi wasallam sawadun azim, hitam yang sangat besar, menunjukkan banyaknya orang. Fadhanantu annahum ummati, aku pun menyangka, kata Nabi, itulah umatku. Faqila li hada Musa wa qaumuh, tapi ternyata ada yang mengatakan itu umatnya Nabi Musa. Sampai Nabi terheran-heran, banyaknya umatnya Nabi Musa itu. Banyaknya umatnya Nabi Musa. Tapi ketika Nabi SAW diperintahkan melihat ke ufuk yang lain, Nabi lihat lagi hitam yang sangat besar, lebih besar daripada sebelumnya. Barulah dikatakan, hadihi ummatuk, wahai Muhammad, itulah umatmu, umat Islam yang paling besar. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa umat Islam menempati surga, setengah penghuni surga dihuni oleh umat Islam. Subhanallah. Bahkan dalam satu riwayat Nabi berdoa lagi supaya minta lebih banyak lagi, maka dikabulkan oleh Allah. 2/3 penghuni surga adalah ummatul Islam, sepertiganya umat yang lain.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Nabi Musa alaihi salam. Dan tentunya tidak kita melihat bagaimana kemuliaan Nabi Musa, perjuangan Nabi Musa. Bahkan di antara nabi dan rasul Allah yang paling banyak disebutkan kisahnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Terkenal bagaimana perjuangan beliau melawan siapa? Raja Fir'aun yang sangat zalim itu. Nah, Nabi Musa alaihi salam bersabar dengan kezaliman Fir'aun yang sangat tidak berperi kemanusiaan, membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh oleh Fir'aun. Anak perempuan dia biarkan hidup. Karena Fir'aun ini sudah dipengaruhi oleh tukang sihirnya. Tukang sihirnya meramal, wahai Fir'aun, kelak akan ada dari laki-laki Bani Israel yang akan menduduki kekuasaanmu. Fir'aun takut, maka dia tetapkan keputusan itu, bahwasanya kalau ada anak laki-laki Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Dia tak mau ada saingan. Dia tak mau ada yang menggugurkan, ada yang merobohkan kekuasaannya. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam tumbuh besar, kemudian beliaulah yang menghadapi Fir'aun. Tidak cukup Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala datangkan saudaranya Nabi Musa untuk membantu dakwahnya Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Karena saking Fir'aun ini kejamnya, hebatnya, ya luar biasanya kezalimannya, Nabi Musa alaihissalam membutuhkan bantuan. Sampai Allah utus lagi Nabi yang lain, Nabi Harun alaihi salam, membantu dakwahnya Nabi Musa. Lihat bagaimana perjuangan Nabi Musa itu. Nabi Musa berusaha untuk bagaimana bisa Fir'aun mendapatkan hidayah Allah. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia sangat melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Dakwahi Fir'aun itu dengan kalimatmu yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Barangkali dia mau mengingat Allah atau mau takut sama Allah. Masih diharapkan ketika itu Fir'aun ini dapat hidayah. Ketika itu. Tapi subhanallah, memang Fir'aun tidak mau menerima hidayah, sekalipun hatinya sudah meyakini sebenarnya. Fir'aun itu sebenarnya sudah yakin bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu kebenaran. Tapi karena kesombongannya, maka dia menolak dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Perjuangan demi perjuangan, perjuangan demi perjuangan, perjuangan demi perjuangan, sampai pada akhirnya Allah sendiri yang menenggelamkan si Fir'aun itu. Tenggelam Pak dalam Laut Merah. Habis ceritanya Fir'aun. Nah, lihat, sampai Allah kisahkan berkali-kali, berulang-ulang di beberapa tempat kisahnya Fir'aun itu bersama Nabi Musa alaihissalam, agar kita mengingat keluar biasaan Nabi Allah yang satu ini, Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim juga tidak kalah dengan Nabi Musa, karena di masa Ibrahim hidup seorang raja yang juga 11-12 dengan Fir'aun. Siapa itu? Raja Namrud. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ini juga Namrud ngaku Tuhan juga Pak. 11-12 dengan Fir'aun dia. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlawanan demi perlawanan Nabi Ibrahim alaihi salam juga ingin agar Namrud ini dapat hidayah, supaya ikut kepada Nabi Ibrahim. Tapi subhanallah, nah, betapa beratnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan hidayah kepadanya. Jangankan Namrud, bapaknya sendiri, bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, dia yang memahat patung itu Pak, untuk disembah sama kaumnya Nabi Ibrahim. Subhanallah, tidak ada yang ikut Nabi Ibrahim ketika itu kecuali hanya segelintir orang. Sampai pada akhirnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya,
menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana perdebatan Nabi Nabi Ibrahim dengan si Namrud ini, sampai akhirnya bungkam si Namrud tadi. Kemudian pada akhirnya dia mengeluarkan keputusan supaya Nabi Ibrahim dibakar saja, karena dia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Patung-patung berhala kan dikapak sama Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hilang kepalanya semuanya. Nah, maka diadili Nabi Ibrahim alaihissalam sampai pada akhirnya mau dibakar. Mereka kumpulkan kayu yang sangat banyak, mereka bakar. Mereka tidak bisa memasukkan Nabi Ibrahim ke situ. Akhirnya mereka buat ketapel besar, dilucuti pakaiannya Nabi Ibrahim, lalu dilemparkan ke dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada Nabi Ibrahim. Allah jadikan api yang mau membakar Fir'aun, api yang mau membakar Nabi Ibrahim. Allah katakan dalam Quran, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kau api, wahai api, jadilah kau dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Tapi bisa kita lihat, kita bisa baca dalam Quran bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Maka heran, memang dua nabi ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suhufi Ibrahim wa Musa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ayat ini di akhir surat Al-A'la ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 36 sampai 38 mirip dengan ayat ini. Allah berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Bukankah tidakkah telah sampai kepadanya suatu berita yang ada di dalam suhufnya Nabi Musa dan juga suhufnya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang suka menunaikan janjinya, bahwa tidak ada seorang pun yang memikul dosa yang telah dilakukan oleh orang lain. Mirip dengan surat ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan ini selesai sudah pembahasan di dalam surat Al-A'la 19 ayat, dan kita selesaikan sekitar 17 pertemuan. Nah, 17 pertemuan kita selesaikan surat Al-A'la. Insyaallah ta'ala kalau ada umur yang panjang, kita akan bahas lagi surat yang berikutnya, yaitu surat At-Tariq. Surat At-Tariq insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca, tafsirnya, ayat-ayat yang kita baca bisa menerangi hati dan jiwa kita, dan bisa memberi petunjuk bagi kita, memberi hidayah bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.